Ibu kok tahu sih aku pengen makan ini? Ini tuh donat kesukaan aku, Bu. Makasih, Ibu. Aduh, sama-sama, hati-hati ya. Assalamualaikum. Mbak Astri, apa kabar, Mbak? Tuti? Ini oleh ya, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti, Iya, udah Mbak. nyampe? Udah. Apa kabar? Baik, Mbak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Ti? Yang kemarin? Jadi seperti yang kita udah bicarakan kemarin, Mbak. Saya mau kerja ke Arab. Siapa tahu dengan kerja ke sana, kehidupan saya jadi lebih baik. Kamu yakin, Ti? Kamu nggak kasihan sama anakmu? Sebenarnya saya nggak tega, Mbak. Tolong jaga Ola. Saya yakin Mbak bisa menyayangi Ola seperti anak Mbak sendiri. Saya pasti kembali buat jemput Ola. Nah, Cium gimana? Ola jadi anak baik ya. Di sini dulu sama tante. Iya, Bu. Jangan nakal. Ya, Ibu. Gitu, Udah, sayang. nggak apa-apa, Ti. Saya Pokoknya pamit. Ola baik kok sama aku ya. Hati-hati, sayang. Saya pamit ya, Mbak. Tapi jaga baik-baik diri di sana ya, Ti ya. Iya, makasih, Mbak. Biar dilancarin ya, Ti, rezekimu ya, Ti. Buru-buru amat sih. Duh, cantik banget sih anak Ibu. Mau kemana sih buru-buru? Aku kan mau ke kampus, Bu. Hari ini kan ada jadwal kuliah. Oh ya, bekal aku mana? Udah Ibu siapin. Nih, Ih, Ibu kok tahu sih aku pengen makan ini? Ini tuh donat kesukaan aku, Bu. Makasih, Ibu. aduh, sama-sama, hati-hati ya. Assalamualaikum. Mbak Astri, apa kabar, Mbak? Tuti? Ini oleh ya, Mbak? Ola udah besar ya. Cantik, Ola. Kamu mau berangkat kuliah kan, sayang? Oh iya. Yaudah, Bu. Aku berangkat dulu ya, Bu. Mari. Hati-hati, Ola, sayang. Mbak, aku datang lagi, Mbak. Sesuai janjiku yang dulu. Sekarang saya udah mapan, Mbak. Saya pengen Ola hidup sama saya. Tapi Mbak udah terlalu sayang sama Ola, Ti. Aku tahu sih, itu salah aku dulu ninggalin Ola, terlantarin Ola. Tapi bagaimanapun, aku ibu kandungnya, Mbak. Mbak udah kasih tahu Ola kan? Kamu nggak mau duduk dulu, Tuti? Duduk dulu sebentar, nggak apa-apa. Kasih Mbak waktu ya, Ti. Mbak berat buat melepas Ola karena Mbak udah terlalu sayang sama Ola, Ti. Tuti ngerti, Mbak. Tapi bagaimanapun, Ola anak Tuti. Tuti yang paling berhak, Tuti ibu kandungnya. Kasih Mbak waktu, Tuti. Mbak bicarain dulu sama Ola. Mbak kasih pengertian sama Ola. Besok Mbak bicarain lagi dah. Kita ketemuan di mana ya? Ya udah deh, saya tunggu kabarnya besok ya, Mbak. Saya pamit dulu, Mbak. Ya udah, hati-hati ya. Abis kajian ini, agenda Ustadz apaan lagi ya? Gue sampai lupa ngecek lagi. Hari ini, oh, ada curhat Ustadz di kafe biasa nih. Gue harus kasih tahu Ustadz nih.
Tapi Ustadz lama banget lagi nggak keluar-keluar lagi. Biasaan kalau habis kajian tuh halaman mulu. Bentar. Udah telepon dari siapa ini ya? Kok nomornya nggak gue kenal nih? Coba angkat dulu deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Asri, jamaahnya Pak Ustadz. Oh iya, gimana Bu Asri? Mas Reja, kira-kira Pak Ustadz ada nggak ya siang ini di kafe? Iya Bu, insya Allah sebentar lagi kita dari kajian di sini akan berangkat ke kafe Bu, buat curhat Ustadz itu. Ibu yang mau curhat ya? Iya, ini loh Mas, saya mau cerita tentang anak angkat saya. Anak angkat saya mau diambil sama ibu aslinya. Oh ya Allah. Ya udah Bu, Ibu tunggu di situ aja. Nanti sebentar lagi kita langsung berangkat ke sana ya Bu. Nanti langsung ngobrol aja sama Ustadz ya. Iya, makasih. Yuk sama-sama. Assalamualaikum. Cie, telepon dari siapa tuh? Kok cie Ustadz? Ini bukan dari siapa-siapa. Dari siapa, Tat. coba? Ini dari jamaah Ustadz yang mau curhat sebentar lagi di kafe. Enggak, aneh pikir antum udah di dalam. Tuh mobil udah dingin AC-nya. Oh belum Tat, tadi kan pas Ane jalan, terus Ane ngecek dulu nih agenda Ustadz apa nih abis ini. Ternyata kita ada agenda curhat Ustadz di kafe. Oh iya. Terus abis itu pas banget tuh, jamaahnya langsung telepon. Oh gitu. Ceritain deh tuh masalahnya. Udah nggak panjang kalam lagi, udah jalan ya? Ya udah, nanti Ane ceritain masalahnya di dalam ya. Ya udah. Yuk berangkat. Barang nggak ada yang ketinggalan kan? Insya Allah nggak. Oke. Itu Kang ente ngambilinnya. Iya sih, tapi nggak ada lagi sih, cuman buku ini doang. Yuk ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tat, tadi pembahasan ente pas kajian tuh kan soal anak yang durhaka sama orang tua nih. Ane tuh jadi keingetan, Tat. Ada tetangga Ane yang anaknya itu pergi ngerantau nih ceritanya. Kayak bertahun-tahun nggak pulang-pulang, dan si ibunya ini tuh udah sepuh. Jadi kayak kesian gitu di rumah tuh sendiri gitu kan. Tapi masih suka kirim uang sih, Tat, ke si ibunya ini tuh kira-kira gimana hukumnya tuh, Tat, seperti itu, Tat? Nih, Za, yang harus dipahami, orang tua itu hakikatnya ya, tidak butuh materi dari anak. Walaupun memang tidak menafikan materi itu juga penting. Beda, Za. Orang yang diperhatiin dengan materi dan diperhatiin dengan hati itu beda. Kalau bisa malahan dua-duanya kan? Dua kan, itu kesempurnaan. Makanya berbuat baik sama orang tua itu utama dalam Al-Quran itu birrul walidain, wabil ihsani walidain. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Memuliakan orang tua itu diantaranya itu memperhatikan secara hati, bukan materi. Betul. Tapi bukan berarti juga si anak ini jadi kategori durhaka, enggak juga ya? Bisa jadi durhaka. Bisa jadi durhaka ketika orang tua kecewa. Oh iya. Gua nggak butuh duit lo, tapi gua butuh perhatian lo sebagai anak. Ya, semoga cepat dapat ini ya hidayah supaya gitu. dia bisa pulang. Amin. Tapi mirip juga nih, Tat, sama cerita si ibu yang nanti mau curhat nih. Tadi kan sempat telepon. Oh yang tadi telepon kan itu. Aneh belum jadi cerita tuh. Oh yang tadi yang aneh cie-cie itu. Iya. Oh itu jamaah. Iya jemaah, bukan yang di Bogor. Beda ya. Nah ini tuh beliau cerita, katanya dia punya anak angkat. Nah, anak angkatnya ini tadi sekilas lalu ceritanya mau diambil sama orang tua aslinya. Oh ya? Tapi yang aneh jadi kepikiran sekarang adalah, tapi dalam Islam tuh memang boleh ya, Tat, kita mengangkat seorang anak ataupun sebagainya itu memang boleh. Mengadopsi begitu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau kasus ini Ani belum tahu pasti, nanti langsung aja ngobrol sama orangnya ya. Sebentar lagi nih, kita bakal sampai di kafe. Penasaran juga, Tat? Tat. Subhanallah, alhamdulillah. Udah bisa diajak ngomong. Udah. Soalnya kadang-kadang kan sesuatu yang kepikiran suka datang tiba-tiba, Tat. Iya, benar kan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk, Bu. Ya, makasih. Ya, Tat, ini yang mau curhat, Tat. Oh, Yang ibu tadi yang nelfon. Oh, ibu yang cie-cie Iya, tadi. Tadi Ane juga udah jelasin sedikit. Kebetulan kan pas ibu telepon tadi aku juga kurang paham nih. Belum lengkap juga informasinya kan. Jadi mumpung sekarang udah pada kumpul nih. Mangga ibu diceritain duduk perkaranya seperti apa. Oh, ibu siapa namanya? Saya Mbak Asri. Oh iya, Asri. Mbak Asri. Gimana? Ada apa Mbak Asri? Sebelum cerita apa mau pesan dulu ibu minum? Nggak usah. Ini Nggak usah. saya mau langsung curhat Oh aja. ya udah gak sabar nih kayak. Mangga gimana Bu? Gimana Mbak Asri?
Gini loh Pak Ustadz, jadi saya punya teman nitip anak sama saya Pak Ustadz. Dari kecil sampai sekarang anaknya udah besar. Iya, saya udah terlalu sayang Pak Ustadz. Jujur Pak Ustadz, saya berat. Saya udah terlalu sayang sama anak saya. Saya udah menganggap seperti anak saya sendiri Pak Ustadz. Saya nggak mau kehilangan Ola Pak Ustadz. Udah berapa tahun berarti Bu semenjak pertama kali dititipkan? Iya, lumayan belasan tahun. Dengan enaknya dia pergi, tanpa kabar, tanpa ada kontak sedikit pun, tiba-tiba datang mau ambil Ola. Dalam pelukan saya nggak mau Pak Ustadz, saya berat. Karena saya udah terlalu sayang sama anak saya Pak Ustadz, saya udah menganggap seperti anak saya sendiri. Gimana Tat? Silahkan Tat. Iya. Begini ya Bu. Ya memang kalau secara nurani itu pasti Ibu akan berat. Namun lebih memiliki haknya itu adalah Ibu. Tetap ibunya ya Tat? Tetap ibunya. Kemudian Ibu pun, mohon maaf, beribu maaf, tidak berhak untuk menahan. Sebab itu darah dagingnya si ibu tadi. Terus gimana cara saya agar supaya saya bisa ikhlas ngelepas anak ini? Nah, itu ilmu yang paling tinggi, Zah. Paling tinggi kan? Paling tinggi itu Tapi ikhlas. bukan berarti tidak mungkin. Iya, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sampai Tuti. Apa kabar Mbak? Ya baik. Gimana? Macet di jalan? Ya lumayan lah, macet Duduk, jam duduk dulu. kantor. Ibu Ini Pak silakan. Ustadz, ibu kandungnya. Oh iya, Ola. ibu kandungnya Ola. Oh iya, Ibu. Reza. Dengan siapa Bu? Saya dengan Ibu Tuti. Pesan dulu kali ya. Mbak juga pesan dulu aja biar lebih tenang sambil minum, enak ngobrolnya loh. Ya, pesan dulu ya. boleh. Pe, mau mesen. Ya. Mau pesan apa nih? Aku yang ini aja. Ini aja deh, leciti. Leciti aja. Satu aja. Sama ini Bu aja. Asri sama? Ya udah, leciti 2. Leciti 2. Siap. Iya. Makasih Mas. Thank you. Jadi Tat, ini udah kedatangan Ibu Tuti juga ya. Mohon maaf berarti ini ibu kandungnya Ola ya. Ya, Bu Tuti, tadi Ibu ini udah cerita Asri. itu kenapa apa tentang anak angkatnya itu Ola. Mohon maaf, Ibu, kalau boleh tahu. Kenapa waktu itu bisa begitu, Bu? Saya dulu susah banget Ustadz. Sampai akhirnya dengan berat hati saya ambil keputusan untuk berangkat kerja ke Arab. Jadi saya titipkan anak saya ke Mbak Asri. Ya, sudahlah. Ibu, yang lalu biarlah berlalu. Tetapi ada memang sebuah prinsip yang salah, Ja. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut jikalau meninggalkan keturunan yang lemah. Takut nih ntar anak gua ntar nggak bisa ngedidik, nggak bisa ngasih makan. Akhirnya dititip kayak Ibu. Padahal Bu, mohon maaf, Allah mengatur tentang rezeki manusia itu sudah selesai. Menurut Ustadz, bagaimana supaya anak saya bisa menerima saya Ustadz? Alangkah lebih baiknya ada olahnya di sini. Jadi nanti saya bisa memberikan pemaparan. Udah suruh Ola datang juga Pak Ustadz. Amin. Biar bisa di-clear semuanya. Oke, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. enaknya saya Insyaallah. bingung Pak Ustadz. Iya, ya. Ya, silakan. Oh iya, iya. Hanya 2. Ya. Thank you, Pe. Makasih ya Mas. Bahwasanya mungkin sekarang nih Ibu Asri lagi dicoba sama Allah. Harusnya dua-duanya bersyukur. Ya. Bersyukur untung Ibu Tuti nitipinnya sama Ibu Asri Ibu Astri yang amanah. yang amanah, yang baik. Dan bersyukurnya Bu Astri ini diberi amanah untuk bisa membesarkan anak orang lain mulia semulia-mulianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah pulang, sayang? wabarakatuh. Udah. Halo. Halo, Mbak Ola. Silakan duduk, Mbak. Ya, jadi ini Mbak Ola ya, Bu ya? Iya. Oke. Kan ini udah hadir juga Mbak Olanya langsung. Dan
Mudah-mudahan coba kita bisa clearkan ya Tat ya. Amin, insya Allah ya. Kamu sama ibu ini siapa? Ibu ini? Ini, Ibu Asri, ini ibu aku. kalau dengan Ibu ini kenal? Enggak. Oke. Oke. Ini. Oke. Mohon maaf, Bu. Ibu pernah memberitahu sama Ola kalau Ola itu siapa? Saya nggak mau Ola tahu Pak Ustadz, saya nggak mau. Ya Allah. Tahu apa, Saya Bu? nggak mau kehilangan Ola Pak Ustadz, saya nggak mau. Berat. Sih kok aneh sih? Bu, ceritain ada apa, Bu? Kok ibu nangis sih? Ustaz izin ya Tat ya. Bu Asri, Bu, kalau ibu memang ingin mengklirkan masalah ini, ibu sepertinya wajib untuk menceritakan sama Ola, Bu. Dan ini seharusnya Ya. dibuka sekarang. Ini udah saatnya, Mbak. Kalau harus tahu kebenarannya, ibu cerita aja, Bu. Ibu, Ibu Tuti itu ibu kandung kamu, Ola. Ola, aku ibu kandung kamu. Bu, dulu. Ola, maafin ibu, Ola. Oh, Bu. Benar itu ibu kandung kamu. Ibu bohong kan, Bu? Bu, Benar Ola, ibu cuma ngerawat kamu. enggak, Bu. Ola. Bu, Ola. Ola jangan tinggalin ibu. Bu, Benar Ola itu ibu Ola, kamu. aku ibu kamu, Ola. Bu, enggak benar, Mbak. Bu, tolong Mbak jelasin, Mbak. Coba kita duduk lagi, coba kita bicarakan, kita selesaikan baik-baik ya. Ya, coba tenang dulu, sabar dulu, istighfar semuanya. Tenangin diri, coba ya, pelan-pelan kita bicarakan. Seperti yang tadi udah dibilang sama Ibu Asri, bahwasanya Ola memang betul bukan anak kandung dari Ibu Asri. Bu, cerita, Bu. Kenapa? Ola, Ibu Tuti ini sahabat ibu. Dulu nitipin kamu sama ibu. Bu, jadi benar. Aku bukan anak kandung ibu. Iya Ola. Terus kenapa, Kak? Ibu nggak ngaku sama aku dari dulu. Karena ibu nggak mau kehilangan kamu, Ola. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Ola, ibu sadar ibu punya kesalahan dulu ninggalin kamu. Bertahun-tahun ibu nggak ada kabar, kan ibu nggak punya nomor kontak kamu atau Mbak Astri. Ibu nggak ada maksud meninggalin kamu lah. Sekarang ibu udah datang, Ola pulang ikut ibu. Nggak mau. Nggak bisa sama Bu Asri. Kenapa dari dulu ninggalin aku? Kenapa aku dikasih ke Bu Asri? Ola tolong ngerti. Ibu dulu susah lah. Ya terus aku dibuang. Ibu tinggalin kamu untuk kebaikan kamu. Kok ibu jahat sih? Aku nggak mau pisah sama Bu Asri. Enggak, kamu anak ibu. Kamu harus ikut ibu. Enggak. Tuti, kamu jangan maksa Ola. Tuti, Dia anak aku, jangan Mbak. maksa Ola. Aku berhak. Tapi aku juga udah sayang sama Bu, Ola. ibu semua sabar, istighfar semua. Ola, seberapa salah pun ibumu, kamu tidak bisa mengingkari bahwa beliau ini adalah ibumu. Kamu harus memaafkan. Yang jelas, kamu tetap tidak boleh mengingkari bahwa Ibu Astri memiliki jasa. Tidak boleh dilupakan dua-duanya. Buat ibu, semuanya sudah berlalu. Dan biarkan Ola akan menentukan pilihannya mau ikut siapa. Yang jelas dia sudah mengakui bahwa Ibu Tuti adalah ibunya dari Ola. Itu yang poin pentingnya kan, Bu? Buat ibu memang ada kesalahan awal, Reza. Harusnya Ola tahu dari sejak awal bahwa Ola posisinya itu siapa. Betul, dan bagaimana. Dan perlu dipahami, dalam adopsi itu ada pakem. Pertama, dia bukan muhrim. Yang kedua, tidak bisa jadi wali kalau memang suaminya Bu Astri ini. Yang ketiga, itu tidak mendapatkan warisan.
tidak memiliki hak warisan apapun kecuali hibah. Hibah itu ketika ibu ini masih hidup. Dan ini adalah pembelajaran buat kami berdua. Ini adalah sebuah pembelajaran bahwa fenomena yang seperti ini ada di masyarakat. Dan semuanya adalah kembali kepada nurani masing-masing. Begitu, ya. Mohon dipahami dan redakan emosi, ambil hikmah semuanya. Insya Allah keikhlasan akan membawa kemaslahatan. Ya. Jadi sekarang kembali kepada Ola ya. Gimana Ola kira-kira jawabannya seperti apa? Aku maafin ibu kok, tapi aku mau. Aku tinggal sama Bu Asri, boleh kan Bu? Terima kasih ya Ola. Ola udah maafin ibu. Alhamdulillah. Ibu izinin. Tapi Ola nginep ya sesekali di rumah ibu. Jangan lupain ibu ya Ola. Maafin, tadi aku kasar sama ibu. Ibu juga minta maaf. Ibu udah banyak salah sama Ola. Makasih ya Mbak. Melihat kejadian ini Ustadz, saya ikhlas kalau Ola masih mau dengan Mbak Asri. Maafin aku, Bu. Ola jangan lupain aku ya Ola. Aku ibu kamu. Kita sayangin Allah berdua ya. Masya Allah Kak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya masalahnya sudah clear. Ibu Asri, Ibu Tuti, dan Ola, alhamdulillah ya, sepertinya sudah ada jalan yang baik buat semuanya. Kita izin pamit dulu, nggak apa-apa ya? Barangkali mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, makasih sama-sama. Semoga jadi jalan berkah buat semuanya. Amin. Jangan lupa dibayar ya. Kita yang bayar. Oh iya, salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk, kita pulang. Yuk. Bener Tat, emang bikin pusing banget ceritanya ya. Gak nyangka ya. Iya, itulah perjalanan hidup ya. Iya. Perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Ternyata rencananya mau begini, ternyata maunya memang harus begini. Ya Allah yang punya kuasa. Tapi yang jelas di balik itu semua pasti akan ada hikmah. Betul, pembelajaran. Pembelajaran buat si anak, buat si orang tua, yang jelas buat kita semua. Iya. Kalau itu adalah sebuah fenomena yang terjadi dan itu harus diambil hikmah buat kita. Betul. Begitu. Kita aja yang miara, misalnya mohon maaf nih, di rumah, misalnya kita miara kucing aja. Ini bukan manusia gitu. Yang kita rawat dari kecil, dari bayi sampai gede, tiba-tiba entah hilang, entah kenapa-napa, kan pasti sedihnya banget. Apalagi ini ya orang gitu kan. Kita didik, kita nafkahi, kita kasih makan sampai gede, kasih ilmu. Ketika udah besar mau diambil lagi, walaupun itu juga orang tua asli gitu ya, tetap aja rasa sedih, nggak ikhlasnya tuh ada lah. Iya, gitu ya. ada hikmah dari dua sisi. Iya. Satu, dua sisi itu karena memang ada orang tua angkat dan orang tua asli ya. Orang tua asli, hikmahnya adalah setiap anak wama min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Semua binatang melata di alam dunia itu sudah dikasih, sudah disiapkan rezekinya sama Allah. Maka ketika kita memiliki anak, jangan takut tidak dikasih rizki sama Allah. Itu kata kuncinya. Nah, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwa kita yang mengadopsi anak bukan memiliki anak. Iya. Bukan menguasai itu anak. Betul. Tapi kita hanya sebagai bentuk ibadah sosial kita, membesarkan anak orang lain, berharap di kemudian hari anak itu menjadi anak yang soleh. Dan ketika anak itu soleh,
pun dia akan mendoakan kita. Jadi kalau kayak tabungan nih tabungan sih. Masya Allah, jalan menuju surganya Jalan dari menuju sini surganya nih. di sini nih. Benar. Iya, karena lu misalnya dia mengadopsi karena nggak punya anak. Karena lu nggak punya anak, besarin anak orang, siapa tahu dia soleh, di kemudian hari dia akan mendoakan tuh anak. Masya Allah. Mendoakan anak itu kepada orang tuanya yang membesarkan. Betul. Makanya yang dipentingkan adalah pendidikannya itu adalah sebagai sebuah tabungan buat orang yang mengadopsi. Betul. Ingat yang apa yang tadi saya bilang di kafe, jangan menguasai, jangan memiliki anak. Ya. Jangan merasa memiliki itu anak. Gitu. Jadi itu yang terjadi fenomena di kita. Seperti kesalahan tadi di ibu tadi. Kenapa coba? Dia tidak menjelaskan bahwa kamu itu adalah anak angkat. Iya, betul. Itu juga Kesalahan awal itu. orang jadi si anak juga jadi keburu kecewa. Shock lah dia pasti pas Iya, ketika tahu ya. Masya Allah, kita juga jadi belajar. Tapi intinya memang hubungan antara ibu dan anak inilah yang harus kita ambil pelajarannya, bahwasanya menjadi seorang ibu yang benar seperti apa, menjadi seorang anak yang benar seperti apa. Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan, karena aneh juga kan ke depan kan bakal jadi seorang ayah. Betul, insya Allah. Bakal jadi, insya Allah Allah titipkan amanah punya anak. Ini yang akan aneh share juga pengalaman ini kepada Itulah hikmah semua. Hikmah, Pasti akan ada hikmah. Ya Allah. Tapi hari ini kita udah kebanyakan hikmah nih, Tat. Yang kurang kopi nih. Kayaknya kita bentar lagi kan sampai rumah Ustaz nih. Ngopi dulu ya. Ngopi lah. Udah dekat nih. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Hikmah kebanyakan, kopi kekurangan. Bener. Emang hidup manusia emang ada puasa. Reza.